Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Abdur. Selamat malam. Di sini saya akan menjelaskan konsep, saya akan menjelaskan konsep bagaimana exponential smoothing itu bekerja. Exponential smoothing itu memprediksi nilai besok dengan menggabungkan nilai terbaru dan nilai masa lalu. Tapi nilai terbaru itu selalu diberi bobot lebih besar agar prediksi lebih responsif terhadap perubahan. Jadi rumus utama ES ini adalah nilai prediksi besok diperoleh dari nilai hari ini yang dikalikan dengan alfa, kemudian ditambah dengan nilai di hari kemarin yang dikalikan dengan 1 dikurangi alfa. Alfa di sini ditentukan untuk mengatur seberapa besar pengaruh data terbaru dibanding data lama. Alfa sendiri ditentukan oleh SSE atau sum square error yang dimana ini adalah jumlah kuadrat dari selisih antara nilai aktual dan nilai prediksi. Semakin SSE-nya mendekati 0, maka prediksi semakin mendekati data sebenarnya. Kemudian juga ada rumus yang dipakai untuk menjelaskan kenapa data terbaru lebih penting eh, digunakan, kenapa data terbaru itu lebih diberikan bobot yang lebih besar atau lebih penting. Rumusnya dituliskan sebagai nilai prediksi besok adalah gabungan dari nilai hari ini, kemarin, dan 2 hari yang lalu, dan seterusnya. Tapi data terbaru pengaruhnya lebih besar dan data lama pengaruhnya makin kecil. Bisa dilihat di sini di mana data 1 hari lalu ST-1 memiliki bobot alfa dikali 1 dikurang alfa pangkat 1, yaitu dihasilkan 0,21. Data 2 hari yang lalu memiliki bobot yang dipangkat 2 dengan hasil 0,147. Kemudian data 3 hari lalu yang diberi bobot pangkat 3 menghasilkan 0,1029. Jadi, kenapa data lama semakin tidak berpengaruh untuk prediksi besok dan mengapa data terbaru itu lebih penting? Dengan memberikan bobot lebih besar pada data terbaru, model itu bisa lebih cepat menyesuaikan tren atau perubahan. Jika semua data diberi bobot yang sama, maka prediksi akan terlambat dan menyesuaikan perubahan. Maka prediksi akan terlambat dan tidak dapat menyesuaikan perubahan. Semakin data itu lama, maka bobotnya menurun secara pangkat. Dan inilah yang disebut dengan penurunan eksponensial. Eksponensial smoothing ini bisa dianalogikan seperti proses menurunkan suhu AC dalam ruangan. Meskipun target suhu sudah diketahui, AC nggak langsung menurunkan secara drastis, melainkan pengguna yang harus menyesuaikan suhu secara bertahap berdasarkan kondisi terbaru suhu saat itu. Setiap pengukuran suhu terkini itu memengaruhi setelan berikutnya, sementara setelan sebelumnya tetap berperan sebagai dasar penyesuaian. Di sini saya memiliki 4 data konsentrasi PM10 dan ingin memodelkan PM10 di hari ke-5 dengan memilih alfa 0,3 misalkan dan estimin satunya di hari pertama yaitu 45. Dengan menggunakan rumus yang dijabarkan di awal tadi, hasil prediksi PM10 di hari ketiga diperoleh dari 0,3 dikali 50 yang didapat dari pengukuran di hari kedua, ini pengukuran di hari kedua, ditambah 0,7 dikali 45, yaitu PM yang diukur kemarin atau ST-1. Dihasilkan 46,5. Prediksi hari keempat diperoleh dari 0,3 dikali 50 ditambah 0,7 dikali 46,5, yaitu PM yang diprediksi dari hari ketiga. Sehingga hasil prediksi di hari kelima diperoleh dari 0,3 dikali 47, yaitu PM yang diukur di hari keempat, ditambah 0,7 dikali 47,55, yaitu PM yang diprediksi di hari keempat.
Jadi prediksi hari kelima di sini atau yang bisa menggantikan ini tanda tanya adalah 47,385. Ya, ini merupakan prediksi PM10 dari hasil eksponensial smoothing. Dan kenapa nggak boleh langsung ambil ST-1 itu dari hari ketiga dari sini? Kenapa nggak ambil dari sini? Lalu loncat ke hari keempat sebagai ST, kan semua data ada nih. Kan cara konsepan exponential smoothing kan membuatkan data pada data terbaru. Ya, meskipun data observasi tersedia hingga hari keempat, nilai tersebut harus tetap diproses melalui rumus pemulusan agar pengaruhnya konsisten dengan metode exponential smoothing. Memang, exponential smoothing ini memberi bobot lebih besar pada data terbaru melalui parameter alfa. Perhitungannya tetap harus dilakukan satu persatu dari waktu ke waktu. Hal ini karena nilai prediksi pada satu hari ini diperoleh dengan memperbarui hasil prediksi hari sebelumnya menggunakan data terbaru. Dengan cara ini, setiap data masuk ke dalam model dengan bobot alfa yang sama. Sementara pengaruh data yang lebih lama berkurang secara bertahap melalui faktor satu min alfa. Jika perhitungan langsung dilompati ke hari terakhir, ke sini, ke 3, 4, dan 5 ini, maka proses pemberian bobot tersebut tidak berjalan sebagaimana mestinya dan nilai alfa ini tidak lagi berfungsi dengan benar. Selain itu, dalam penelitian nilai alfa ini dipilih berdasarkan kesalahan prediksi terkecil sum square of error ini, sehingga perhitungan yang berurutan itu diperlukan agar kesalahan pada setiap hari dapat dihitung dengan tepat. Oleh karena itu, perhitungan yang dilakukan secara berurutan ini justru diperlukan agar metode ini bekerja sesuai dengan tujuannya. Jika dihubungkan dengan analogi AC di awal tadi ya, bayangkan saya mengatur suhu AC di ruangan menggunakan tombol naik turun remote-nya. Suhu AC yang tersetel saat ini merupakan hasil dari setelan sebelumnya yang belum diapa-apain. Lalu saya menyesuaikannya sedikit demi sedikit berdasarkan suhu ruangan yang saya rasakan sekarang. AC nggak bisa langsung loncat suhu dari 30 misalkan langsung ke 20, tetapi harus melalui menekan tombol satu-satu, turun satu persatu. Setiap kali saya merasa kepanasan atau kedinginan, saya menekan tombol sekali sebagai bentuk penyesuaian. Meskipun saya sudah tahu nih, misalkan pada jam 1 siang, suhu AC biasanya saya setel sampai 23 derajat biar ruangannya dingin. Tapi selama posisi AC masih ada di angka 29 nih, saya tetap harus menekan tombol secara bertahap sampai indikator benar-benar mencapai 23 derajat. Maka dari itu, perkiraan atau pengetahuan sebelumnya nggak bisa langsung mengubah setelan AC, karena perubahan tuh hanya terjadi setiap kali saya menekan tombolnya. Kalau saya berhenti menekan tombol pada suhu 25 derajat, ya maka suhu akan berada di angka tersebut dan tidak akan berubah lagi, kecuali saya menekan tombol AC itu. Kemudian lanjut ke slide selanjutnya, yaitu pengembangan eksponensial smoothing yang dijelaskan dengan rumus matematika berikut. Di mana prediksi nilai H di masa depan sama dengan nilai level saat ini, ditambah tren BT dikali H ditambah dengan komponen musiman pada periode yang sesuai. Jadi di sini LT ini melambangkan level hari ini, dan BT di sini melambangkan tren atau seberapa cepat naik dan turunnya
Kemudian ST ini merupakan pola musiman yang cocok dengan langkah prediksi ke depan. Oke, kemudian kita turun ke rumus ini, eksponensial smoothing yang sudah dikembangkan. Level hari ini diperoleh dari nilai aktual hari ini dikurangi komponen musiman dikali bobot alfa ditambah level ditambah level dan tren hari sebelumnya dikali 1 minus alfa. Intinya nilai dasar hari ini itu didapat dari kombinasi data terbaru ditambah nilai sebelumnya. Dan bobot alfa di sini menentukan seberapa banyak kita percaya pada data terbaru. Oke, kemudian yang selanjutnya adalah BT atau tren. Didapat dari selisih level hari ini dan level hari kemarin dikali bobot beta ditambah tren hari sebelumnya, ini BT min 1, dikali 1 minus beta. Artinya ini mengukur arah naik atau turunnya data, tapi diperhalus dengan tren sebelumnya ya. Yang terakhir di sini adalah triple exponential smoothing, yaitu pola musiman hari ini atau ST diperoleh dari selisih antara nilai aktual dan level ditambah tren kemarin dikali bobot gamma. Di sini dikali bobot gamma ya. Ditambah pola musiman periode sebelumnya ST min M dikali 1 min gamma. Intinya pola ini mengambil pola berulang dari data masa lalu, tapi menyesuaikannya dengan data terbaru. Oke, sekian dari saya untuk penjelasan eksponensial smoothing. Jika ada salah, mohon dikoreksi, Pak, dan penjelasan selanjutnya akan saya sambung dengan metode selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.